juga rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi dan juga analisis modul ajar bersama Putri dari kelompok 13 tentang KKM dan penilaian dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di sini kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Alvenia, dan juga Putri Dwi Masya. Nah, observasi ini dilaksanakan di SDN Wado yang tepatnya itu di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Lalu narasumber dari hasil observasi yang telah dilaksanakan yaitu Bapak Asep Mulyana SPD. Beliau merupakan guru SD yang sekarang mengajar di kelas 6. Nah, langsung saja pada analisis modul. Pada analisis modul dari kelompok kami, hasil dari modul ajar gitu ya, dengan tema lihat sekitar, dengan tema lalu lintas. Yang pertama itu aspek kriteria lintasan minimal KKM. Kriteria lintasan minimal KKM adalah standar nilai yang dibutuhkan untuk menentukan kelulusan atau capaian kondisi tertentu. Dalam model asesmen, normatif KKM dapat diterapkan berdasarkan skala penilaian yang digunakan, yaitu nilai 4, 3, 2, dan 1 yang memspesifikasikan tingkat kemampuan studi ini sangat baik hingga KKM dapat dipertimbangkan pada rentang nilai yang dibuat. Terus juga KKM standar nilai 3 yaitu baik. Terus target peningkatan strategi dapat memperoleh nilai 2 atau 1 perlu diberikan bimbingan lanjutan untuk mencapai KKM. Lalu ada analisis instrumen penilaian, penulisan kelas struktur argumentasi, yaitu ada penekanan penilaian kemampuan menuliskan pendapat secara logis dengan alasan dan data pendukung. Lalu ada KKM rekomendasi, 3 baik, mampu menuliskan pendapat dan menyebutkan alasan yang mendukung. Lalu ada menulis sesuai ketentuan bahasa Indonesia. Lalu ada KKM rekomendasi, 3 baik, mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar atau sebagian benar 5-7. Lalu ada menyampaikan petunjuk arah, penekanan penilaian kemampuan memberikan petunjuk arah secara jelas dan tepat. Lalu ada KKM rekomendasi, yaitu mampu memberikan petunjuk dengan sedikit kesalahan. Lalu ada menulis dengan struktur deskripsinya, yaitu penekanan penilaian kemampuan mendeskripsi penjelasan dengan informasi yang lengkap. Lalu KKM rekomendasinya 3, yaitu mampu mendeskripsikan perjalanan dengan benar secara sederhana. Yang ketiga ada proses penilaian asesmen formatif. Yang pertama ada evaluasi berkelanjutan. Asesmen formatif dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan strategi. Yang kedua ada survei instruktif, yaitu pemberian umpan balik secara langsung untuk membagi kemampuan strategi penilaian. Lalu ada penggunaan Rubik. Rubik penilaian sangat membantu dalam penilaian secara objektif dan secara. Jadi model asesmen formatif ini menggunakan Rubik yang jelas dan struktur untuk berbagai jenis keterampilan, mulai dari kemampuan argumentasi, penggunaan bahasa, hingga deskriptif dan deskriptif arah. Penetapan KKM pada nilai 3 dapat mendorong strategi mencapai skala minimal yang diharapkan. Namun untuk pembelajaran yang sulit perlu disediakan dengan proses strategi dengan mencapai KKM. Pada penjelasan modul itu, pada analisis modul itu terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Terus juga yang pertama itu dari struktur dan format modul yang kurang rapi, terus juga beberapa bagian penting seperti tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen tidak disajikan dengan urutan yang jelas. Namun sebetulnya
mungkin gitu ya. Namun mungkin itu beberapa pandangan saja gitu ya dari Bapak yang memang mungkin menurutnya harus diperbaiki gitu ya. Terus juga untuk solusinya itu adalah menambahkan daftar isi di awal modul. Jadi kami harus menambahkan daftar isi dan direvisi gitu ya setelah nah itu. Jadi kami harus menambahkan daftar isi yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Terus yang kedua itu keterkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, modul kurang mencerminkan prinsip kurikulum merdeka seperti diferensiasi pembelajaran, pengembangan proyek, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk revisinya itu kami menambahkan profil pelajar Pancasila yang dimana tidak semua aspek ada gitu ya. Hanya bernal kritis, terus juga beriman seperti itu. Terus dalam pembelajaran ini juga solusinya itu menambahkan proyek PBL yang dimana anak itu dihadapkan untuk membuat proyek yang berbasis masalah gitu ya. Terus yang ketiga materi pembelajaran yang kurang gitu. Nah pada materi yang di sini itu sebetulnya sudah lengkap semuanya gitu ya, dikarenakan modul yang diberikan oleh guru SD Wado itu sudah rinci sampai dengan glosariumnya pun lengkap gitu. Terus yang keempat kegiatan pembelajarannya kurang variatif dan terlalu terpusat pada guru sehingga anak itu tidak efektif gitu ya dalam menerima pembelajaran. Nah solusinya itu membuat variasi kegiatan seperti diskusi kelompok, terus juga eksperimen kecil atau simulasi peran gitu ya. Di sini juga terdapat beberapa gambar yang dimana memudahkan anak gitu dalam pembelajarannya. Namun kalau misalkan untuk bermain peran memang sangat sulit gitu ya untuk diterapkan dikarenakan kan ini pembelajarannya juga tentang lalu lintas gitu ya, yang dimana kita tidak dengan mudah untuk menggunakan cara untuk bermain peran. Terus yang kelima itu ada asesmen. Nah asesmen ini disediakan terlalu standar dan hanya terfokus pada hasil akhir. Nah tadi kita sudah mengganti gitu ya untuk KKM-nya tersebut itu tidak terlalu monoton, yang dimana kan tadi ada penekanan penilaian aspek yang kriteria 3 baik. Nah itu tuh sudah kita ganti dengan apa yang diharapkan oleh Bapak. Terus penggunaan bahasa dalam modul terlalu formal sehingga kurang menarik dan sulit dipahami siswa. Nah untuk penggunaan bahasa sebetulnya karena ini bukan dialog dan bukan teks narasi atau deskripsi dan lain sebagainya, maka di sini kami tetap menggunakan bahasa formal, baik itu di materi ataupun di modulnya tersebut gitu. Karena kalau misalkan dalam materi pembelajaran pun itu bagaimana nantinya guru dalam menyampaikan kepada anak, tidak perlu dalam modul itu menggunakan bahasa yang biasa untuk menyampaikan gitu ya, kayak ngobrol gitu seperti itu. Terus integrasi teknologi kekurangan. Modul kurang memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar. Nah, untuk alat bantu belajar itu memang kita di sini menggunakannya itu adalah dengan gambar, yang dimana gambar tersebut kan dibagikan secara secara langsung gitu pakai kertas gitu. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan teknologi itu kita menggunakannya itu dengan proyektor dan juga laptop gitu. Itu untuk penggunaan teknologinya. Terus referensi sumber belajarnya itu tidak ada daftar pustaka, padahal dalam modul tersebut sudah ada daftar pustakanya, dan itu referensinya itu lebih dari 20 referensi. Terus rekomendasi umumnya buat desain modul yang lebih menarik dengan warna, font yang ramah anak, dan tata letak visual yang menyenangkan. Nah mungkin ini disesuaikan saja gitu ya dengan pembuatan modulnya.
yang dimana kita juga tidak mendesain pembelajaran ini yang memang hanya untuk anak saja, karena kan ini panduan untuk guru bukan untuk anak gitu ya. Jadi kalaupun misal kita mendesain ini dengan warna-warni, tidak memungkinkan gitu ya, takutnya gurunya malah pusing gitu melihat gambarnya. Mungkin sekian dari kelompok kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Barangkali ada yang ingin menanggapi. Baik, mungkin izin masuk ya mengenai tadi yang peran mungkin bisa kalau misalkan tentang lalu lintas, misalkan jadi ada anak yang jadi polisi terus ada yang melanggar, tapi karena nanti mungkin susah juga dia untuk penilaiannya, jadi bisa juga disesuaikan. Terus yang tadi menanggapi yang kata-katanya baku, memang kan ini belajar untuk guru gitu ya, dan dibacanya juga untuk guru dan untuk yang berkaitan saja. Jadi kalau dalam nanti betul untuk penyampaiannya mungkin lebih disampaikan dalam penyampaian belajar, seperti kalau misalkan penyampaian tujuan dari pembelajaran tidak dibaca secara full di dalam modul gitu. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kita. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah.